Pagi yang sibuk nih. Semua orang kembali ke aktivitas dan rutinitas lagi. Dan siap-siap melihat kendaraan macet di jalanan. Hari yang padat begini harusnya dimulai dengan sesuatu yang gembira dong, supaya moodnya juga jadi bagus. Tapi sayangnya, justru banyak semangat yang hilang di hari ini. Bahkan ada yang bilang, I don't like Monday. Atau, Monday is a panic day. Bahkan yang lebih parah adalah, I hate Monday. What's going on with Monday? Sampai orang segitunya membenci hari ini. Hai, selamat datang di Mami Counselor. Aku senang bisa ketemu kalian lagi lewat channel ini. Siapa yang di weekend kemarin udah ngabisin agenda liburan yang seru? Santai-santaian, bangun siang, terus fun aja jalanin waktu yang biasanya buru-buru. Seru kan? Bisa mengistirahatkan tubuh dan pikiran kita yang selama weekday diajak kerja dan kerja terus. Pasti rasanya nggak pengen waktu cepat berlalu, ya kan? Bahkan kalau bisa, kita mau mengulang waktu libur atau nambah hari libur sekiranya bisa. Tapi tentu saja, nggak mungkin kita santai-santai terus, sementara kita mengharapkan tetap dapat cuan, ya toh? Jadi ya harus tetap kerja, sobat. Nah, ini nih masalahnya. Bukan karena kita tetap harus kerja loh, tapi karena tubuh kita yang terlanjur rileks dan nyaman selama libur ini rasanya masih belum rela kalau harus kembali ke rutinitas kita lagi. Itu yang bikin mood kita di hari pertama bekerja ini jadi agak susah naik. Dan ini adalah salah satu alasan yang bikin kita jadi membenci hari Senin. Padahal semua hari itu sejatinya sama saja. Sebenarnya ada beberapa alasan lain yang bikin kita menganaktirikan hari Senin. Apa saja itu? Yang pertama, ya pola tubuh, di mana kita harus menyesuaikan lagi ritmenya antara santai di hari libur dengan kembali ke rutinitas lagi seperti yang aku bilang tadi. Alasan berikutnya adalah bayangan kita yang akan kembali terkekang dengan jadwal dan pemenuhan tanggung jawab saat kita bekerja. Secara psikologis, ini tuh berat banget loh buat pikiran kita. Beralih dari waktu senggang ke jadwal yang penuh tekanan. Jadinya kita menganggap kebebasanku rasanya direnggut secara paksa. Haha, terlalu lebay sih kalau begitu. Maksudnya ya kebebasan saat libur, jadi tiba-tiba terasa dirampas gitulah. Gak enak ya pastinya. Alasan lainnya, ya karena kita sebenarnya nggak suka sama pekerjaan kita. Kok gitu? Jangan salah, jangan mengira semua orang itu suka loh sama pekerjaannya. Sebagian orang malah bekerja itu ya karena tuntutan saja, bukan passionnya. Jadinya ya perasaan tertekan waktu ketemu lagi sama hari Senin, jadi beban tersendiri buat dia. Coba jujur, siapa di antara kita yang kalau pas hari Jumat hatinya bersorak ria karena besok dan lusa adalah hari libur. Sementara di minggu malam tiba-tiba jadi murung dan gampang tersinggung karena ingat besok sudah harus balik kerja lagi. Itu berarti kita terjebak dengan pekerjaan kita. Kita nggak benar-benar suka sama pekerjaan ini. Tapi karena nggak ada opsi lainnya, ya kerjain aja deh. Nanti ya kita bahas gimana caranya kalau emang kita terjebak seperti ini. Alasan lainnya adalah karena budaya. Kalau alasan kita nggak suka hari Senin karena kita cuma ikut-ikutan temen atau orang lain yang membenci hari ini, ya mending berhenti aja deh. Ikut budaya kalau budaya itu nggak bener, bukannya itu malah ngerugiin kita sendiri, sobat. Seperti budaya ini yang membuat kita jadi tertekan karena hilang semangat. Emangnya budaya yang kita ikuti itu ngasih solusi buat efek samping kalau kita ngikutin mereka gitu? Enggak kan? Kalau ujung-ujungnya cuma bikin kita sendiri yang rugi, ya ngapain harus ikut-ikutan? Nah, kalau tadi kita udah bahas soal alasan why we hate Monday, sekarang kita cari cara aja buat mengatasinya supaya nggak berlarut-larut. Yang pertama,
Supaya kita nggak terjebak sama filosofi salah tentang hari Senin, kita tanamkan ini dulu dalam pikiran kita. Semua hari itu sama. Kedua, setelah itu kita analisa dulu. Apa sih yang membuat kita jadi ngerasa malas ketemu sama hari Senin? Seperti tadi yang sempat aku bahas. Apa karena nggak suka sama kerjaannya? Nggak siap ketemu orang-orang di tempat kerja? Ada masalah yang belum selesai sebelumnya? Atau mungkin karena ada tugas yang masih kita tunda penyelesaiannya di hari sebelum kita libur. Yang ketiga, kalau sudah ketemu alasannya, lakukan ini. Bangun lebih siang hanya boleh dilakukan cuma di hari pertama libur saja. Contohnya, kalau kita libur di hari Sabtu dan Minggu, maka bangun sedikit lebih siang hanya boleh di hari Sabtu aja. Di hari Minggunya jangan. Kenapa? Ini supaya pola pikir kita tidak terlalu berubah sekali saat di hari libur. Ini membantu banget, karena apa yang ada dalam pikiran kita, itulah yang pegang peranan paling penting untuk mengelola semangat kita. Dan yang keempat, di hari Minggu coba cari kegiatan, atau di hari terakhir liburan coba cari kegiatan yang memang kita sukai dan bikin rileks, tapi nggak terlalu banyak menguras tenaga. Sebab dengan melakukan kegiatan yang mengeluarkan banyak effort di hari terakhir kita libur, justru akan bikin tubuh kita merasa lelah setelahnya. Dan sinyal tubuh ke otak akan mengatakan bahwa kita belum libur yang benar di hari ini. Hasilnya ya, besok bakalan lesu lagi jadinya. Tips terakhirnya adalah di hari Minggu malam sebelum kita pergi tidur, sebaiknya kita hindari hal-hal yang bikin kita stres. Bahkan kalau perlu, nggak usah lihat jam dulu. Kalau itu malah bikin kita keinget sama tugas yang jadi beban di hari Senin. Ganti dengan hal positif dalam pikiran. Mungkin kamu bisa ajak pikiranmu untuk mikirin setidaknya 3 alasan yang bikin besok itu terasa menyenangkan. Seperti mau ketemu sama crush atau karena besok bakso langganan kita bakalan lewat, atau hal-hal menyenangkan lainnya yang bisa jadi mood booster buat kita. Dan kalau perlu, bikin juga nih list to do untuk seminggu ke depannya, supaya kita nggak keteter lagi dalam pekerjaan. Asik bukan kalau begitu? Nah, buat kita yang memang terjebak sama pekerjaan yang nggak sesuai sama passion kita, tapi nggak punya pilihan lain selain mengerjakannya, ada beberapa tips di video selanjutnya buat kita semua. Semoga dengan kita mengenali alasan dan juga saran untuk mengatasi kebencian kita pada hari Senin tadi, kita jadi bisa sadar bahwa Monday not too bad as people said. Dan kita bisa menghapus istilah I hate Monday dari kamus kerja kita untuk selamanya. Let's push the limit, sobat. See ya!